Perkenalkan, namaku Sena Permana. Cerita yang ingin kubagikan ini adalah murni pengalaman pribadi aku dulu saat tinggal di asrama. Seperti dimanapun, sekolah asrama selalu ada cerita hantunya. Tidak terkecuali dengan sekolahku ini. Banyak sekali cerita-cerita hantu yang diturunkan oleh senior-senior kami. Terkadang, cerita senior itu terlalu menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin sebenarnya mereka hanya bergurau atau memang benar ada kejadian tersebut. Yang pastinya, cerita yang aku alami ini benar-benar nyata. Satu malam yang tenang, mungkin sekitar jam 2 malam. Saat itu, aku bermaksud ingin buang air kecil. Dan sekedar info, ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double decker alias ranjang 2 lantai. Aku tidur di bagian bawah dan temanku di atas. Karena keseringan mendengar cerita hantu dari senior, aku terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi, aku bermaksud membangunkan temanku yang tidur di atas. Namun sayangnya, dia tidak bergeming sama sekali. Terpaksa, aku memberanikan diri menuju toilet sendirian. Saat itu aku masih kelas 1. Toilet asrama kelas 1 berada di blok berbeda, tapi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan kamar mandi juga terang, jadi aku merasa lebih tenang. Kamar mandi asrama menurutku tergolong luas. Dalamnya ada beberapa tempat shower, juga jumlah toiletnya banyak, dan ada tempat cuci baju dan bak mandi. Sebetulnya tidak mengherankan, mengingat seluruh anak kelas 1 yang tinggal di asrama mandi di sini. Posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi, saya langsung masuk ke pintu toilet paling dekat pintu utama. Ketika sedang membuang air kecil, tiba-tiba saja aku mendengar suara orang menyikat. Serat, serat, serat. Aneh saja. Siapa yang menyikat baju di tengah malam begini, pikirku. Mungkin pengawas asrama. Aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi, begitu selesai, aku bermaksud langsung kembali ke kamar. Tetapi entah mengapa aku penasaran dengan suara sikat itu. Seolah-olah ada yang menarikku untuk melihat ke arah sana. Jadi perlahan-lahan aku mengintai dari balik dinding dan ada sesosok orang yang sedang membasuh kepalanya dengan menggunakan sikat dan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya, ditopang dengan tangannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah kepala itu sedang menghadap ke aku. Astaga, hampir pingsan rasanya. Aku berlari seperti orang kesetanan dan terus-menerus membaca ayat Al-Quran yang aku ingat saat itu. Aku merasa seperti dikejar. Namun, aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di kamar, aku langsung masuk ke ranjang. Aku menutupi badanku dengan selimut rapat-rapat. Dan sepertinya ada yang mengelilingiku. Entah perasaan saja atau memang ada sesuatu di sampingku. Entah berapa lama, akhirnya aku tertidur. Keesokan harinya, semuanya normal-normal saja. Tetapi satu hal yang pasti, pada hari itu juga aku buang sikat dan emberku. Soalnya aku khawatir makhluk itu akan datang lagi menemuiku.